Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhauzatul Jannah dengan NIM 23650047. Di video kali ini saya akan mereview PPT pertemuan pertama. Tujuan penelitian adalah art and science guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Penelitian adalah cara pengamatan atau inquiry dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik discovery maupun invention. Pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kriteria metodologi ilmiah berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, menggunakan teknik kuantifikasi. Beberapa langkah dalam metode ilmiah: merumuskan serta mendefinisikan masalah, mengadakan studi kepustakaan, menentukan model untuk menguji hipotesis, mengumpulkan data, menyusun, menganalisis, dan memberikan interpretasi, membuat generalisasi dan kesimpulan, membuat laporan ilmiah. Asumsi dan batasan dalam metode ilmiah. Terdapatnya keteraturan atau regulasi dan urutan atau order. Terjadinya suatu kejadian selalu ada kaitannya dengan dan tergantung dengan kejadian lain yang mendahuluinya. Adanya kontinuitas dalam proses penelitian. Pengetahuan yang didapat dari penelitian harus dapat dikomunikasikan. Penelitian ilmiah. Penelitian adalah suatu kejadian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai suatu masalah. Dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Penelitian ilmiah adalah rangkaian pengamatan yang bersambung, berakumulasi, dan melahirkan teori-teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena. Fungsi penelitian ilmiah yaitu 1. Menemukan suatu pengetahuan baru. 2. Menguji kembali pengetahuan atau hasil penelitian yang ditemukan sebelumnya. 3. Mengembangkan pengetahuan atau hasil penelitian yang telah teruji kebenarannya. Mencari hubungan antara pengetahuan yang baru ditemukan dengan pengetahuan yang lama. Mengadakan ramalan yang ditemukan hubungan dan dengan pengetahuan yang mendahuluinya. Proposisi, dalil, teori, fakta, dan ilmu. Proposisi adalah pernyataan tentang sifat dari realita dan dapat diuji kebenarannya. Proposisi adalah yang sudah mempunyai jangkauan cukup luas dan telah didukung oleh data empiris, dinamakan dalil. Teori adalah himpunan konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Ciri-ciri teori yaitu terdiri dari proposisi-proposisi atau hubungan yang terbukti di antara variabel-variabel. Konsep-konsep dalam proposisi telah dibatasi pengertiannya secara jelas dan frustrasi. Pendekatan non-ilmiah. Pendekatan non-ilmiah adalah cara memperoleh pengetahuan atau memahami suatu fenomena tanpa menggunakan metode ilmiah yang biasanya tidak didasarkan pada observasi sistematis, logika yang kuat, atau pembuktian yang objektivitas. Ciri-ciri pendekatan non-ilmiah. 1. Tidak sistematis. Tidak mengikuti langkah-langkah yang terstruktur seperti dalam metode ilmiah. Bersifat subjektif, seringkali berdasarkan pendapat pribadi, pengalaman, atau kepercayaan. Tidak dapat diuji ulang. Sulit direplikasi atau diverifikasi oleh orang lain. Kurang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh pendekatan non-ilmiah. Intuisi, perasaan atau firasat tanpa alasan logis yang jelas, pengalaman pribadi, otoritas, prasangka atau mitos, dan coba-coba yaitu trial and error. Fungsi-fungsi penelitian. Fungsi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian berperan penting dalam menemukan, memperluas, dan memperdalam teori atau konsep yang sudah ada.
Fungsi pemecahan masalah, penelitian digunakan untuk mencari solusi atas permasalahan tertentu, baik di bidang sosial, ekonomi, teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Fungsi pengambilan keputusan, hasil penelitian sering digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, baik organisasi maupun pemerintah. Fungsi evaluatif, penelitian juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas suatu program kebijakan atau kegiatan tertentu. Fungsi prediktif, penelitian dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data dan tren yang ditemukan. Fungsi inovasi, melalui penelitian dapat ditemukan produk baru, metode baru, atau pendekatan baru yang memberikan manfaat dan efisiensi lebih baik dibandingkan dengan yang sudah ada. Elemen-elemen dari penelitian, persoalan, berbagai kemungkinan jawaban, pengumpulan dan penilaian data untuk mengarahkan pilihan atas kemungkinan jawaban tersebut. Peranan penelitian, membantu memperoleh pengetahuan baru, memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. 3. Memberikan pemecahan atas suatu masalah. Jadi fungsi penelitian membantu manusia meningkatkan kemampuannya untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena masyarakat yang kompleks dan berhubungan sehingga fenomena tersebut mampu membangun hasrat ingin tahu manusia. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.